Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa Bapak Pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Mohon bantuannya kepada ketua kelas ya, untuk membantu Bapak untuk mendata teman-temannya yang tidak hadir. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya, Bapak akan menyampaikan SK dan KD dari materi ini. Mohon disimak dengan baik-baik ya. Nah, pada materi ini, tentu anak-anak tidak asing lagi dengan kata pencemaran lingkungan. Di sini, Bapak ingin mengetahui pengetahuan kalian. Apakah ada yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Saya, Pak. Baik, Robi, silakan untuk menjawab. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Wah, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian, bahwa pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik atau biologis dari sistem bumi atau atmosfer, sehingga dapat mengganggu ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan tidak baik bagi kesehatan, karena dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup, sehingga dapat menimbulkan sakit, sesak nafas, dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pencemaran air, kedua, pencemaran udara, dan yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan bisa terjadi karena akibat adanya polutan. Polutan adalah bahan atau benda yang dapat menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sampah, limbah, dan zat kimia. Jenis-jenis pencemaran lingkungan yaitu yang pertama, pencemaran air, di mana pencemaran air merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan, seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Contohnya seperti pencemaran air laut, yang terjadi karena akibat limbah dan sampah yang dibuang secara sembarangan ke laut. Kemudian, adapun penyebab dari pencemaran air, yaitu yang pertama, limbah dari rumah tangga. Yang kedua, limbah industri atau pabrik. Yang ketiga, limbah dari pertanian. Yang keempat, limbah dari aktivitas peternakan atau perikanan. Dan yang kelima, membuang sampah sembarangan. Kemudian, adapun dampak dari pencemaran air, yaitu yang pertama, menurunkan jumlah oksigen. Yang kedua, merusak ekosistem di dalam air. Yang ketiga, mengganggu atau menurunkan produktivitas tumbuhan. Yang keempat, menyebabkan dan menimbulkan berbagai wabah penyakit. Dan yang kelima, mengganggu pemandangan. Adapun cara untuk menanggulangi pencemaran air yaitu yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, melakukan pengolahan air limbah. Yang ketiga, menjaga kualitas air laut. Yang keempat, memakai deterjen ramah lingkungan. Dan yang kelima, menggunakan kompos dan pupuk organik. Kemudian, jenis pencemaran lingkungan yang kedua yaitu pencemaran udara, di mana pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer, sehingga memunculkan polusi udara. Contohnya yaitu polusi udara yang diakibatkan dari asap kendaraan bermotor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Kemudian, adapun penyebab dari pencemaran udara yaitu yang pertama, asap kendaraan bermotor, yang kedua, pembangkit listrik,
Yang ketiga, abu polutan letusan gunung berapi. Yang keempat, limbah asap industri atau pabrik. Dan yang kelima, kebakaran hutan. Kemudian, adapun dampak dari pencemaran udara, yaitu yang pertama, terjadinya hujan asam. Yang kedua, efek rumah kaca. Dan yang ketiga, menipiskan lapisan ozon. Kemudian, adapun cara untuk menanggulangi pencemaran udara, yaitu yang pertama, menggunakan transportasi umum dan mengurangi mobilitas. Yang kedua, mematikan lampu jika tidak digunakan. Yang ketiga, hindari penggunaan kantong plastik. Yang keempat, mengurangi kebakaran hutan. Dan yang kelima, menggunakan kipas angin daripada AC. Jenis pencemaran lingkungan yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Contohnya yaitu seperti pencemaran tanah yang diakibatkan oleh sampah, pestisida, pupuk, dan lain sebagainya. Kemudian, adapun penyebab dari pencemaran tanah yaitu yang pertama, kelalaian dari aktivitas industri. Yang kedua, penggunaan pestisida berlebih. Yang ketiga, industrialisasi. Yang keempat, kegiatan penambangan. Yang kelima, tumpahnya minyak dalam jumlah yang besar ke tanah. Dan yang keenam, kebiasaan menimbun sampah. Kemudian, adapun dampak dari pencemaran tanah yaitu yang pertama, mengurangi tingkat kesuburan tanah. Yang kedua, menurunkan hasil kualitas pertanian. Yang ketiga, menyebabkan berbagai penyakit. Yang keempat, memicu adanya pencemaran lain. Dan yang kelima, perubahan struktur tanah. Kemudian, adapun cara untuk menanggulangi pencemaran tanah yaitu yang pertama, melakukan remediasi. Yang kedua, memisahkan sampah organik dan non-organik agar mudah terurai. Dan yang ketiga, tidak membuang deterjen atau limbah cucian ke tanah. Baik anak-anak, setelah Bapak menjelaskan materi dari pencemaran lingkungan tadi, apakah ada yang sudah paham apa itu pencemaran lingkungan? Saya, Pak. Hayo Ferdi, silakan untuk menjawab. Pencemaran lingkungan adalah proses masuk atau dimasukkannya zat yang bersifat berbahaya dalam jumlah besar ke dalam lingkungan. Ya, tepat sekali jawaban dari Ferdi. Nah, anak-anak, pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Nah, apakah ada yang tahu apa saja jenis-jenis dari pencemaran lingkungan? Saya, Pak. Baik, Robi, silakan untuk dijawab. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pencemaran air, kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran tanah. Wah, jawaban dari Robi sudah benar sekali ya. Ayo berikan tepuk tangan untuk Robi. Nah, pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pencemaran air, yang kedua, pencemaran udara, dan yang ketiga, pencemaran tanah. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu pencemaran air? Saya, Pak. Baik, Rudi, silakan untuk dijawab. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air. Wah, bagus sekali jawaban dari Rudi ya. Ayo berikan tepuk tangan untuk Rudi. Nah, anak-anak, pencemaran air merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan, seperti sungai, danau, laut, dan air tanah. Contohnya yaitu pencemaran air danau, di mana pencemaran yang terjadi akibat limbah dan sampah yang dibuang secara sembarangan di danau. Setelah Bapak jelaskan tadi, apakah ada yang tahu apa saja penyebab dari pencemaran air?
Rafa, apa kamu tahu jawabannya? Mohon maaf Pak, saya kurang tahu. Baik, tidak apa-apa Rafa. Apakah ada yang bisa membantu Rafa untuk menjawabnya? Saya Pak, Ya, silakan Made. penyebab pencemaran air yaitu yang pertama limbah industri, yang kedua limbah rumah tangga, dan yang ketiga limbah pertanian. Wah, tepat sekali jawaban dari Made. Terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan dari Bapak. Ayo berikan tepuk tangan untuk Made. Nah, anak-anak, kita harus tetap menjaga lingkungan kita ya. Dan ingat, jangan membuang sampah sembarangan, agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya fisik dan biologis dari sistem bumi atau atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan tidak baik bagi kesehatan karena dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup sehingga dapat menimbulkan sakit, sesak nafas, dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pencemaran air, yang kedua, pencemaran udara, dan yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan bisa terjadi karena adanya polutan. Polutan adalah bahan atau benda yang dapat menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sampah, limbah, dan zat kimia. Jenis-jenis pencemaran lingkungan yaitu yang pertama ada pencemaran air, di mana pencemaran air merupakan perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti sungai, danau, maupun laut. Contohnya yaitu pencemaran danau, di mana pencemaran yang terjadi akibat limbah dan sampah yang dibuang secara sembarangan di danau. Yang kedua yaitu pencemaran udara, di mana pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer, sehingga memunculkan polusi udara. Contohnya yaitu polusi udara asap kendaraan bermotor, polusi udara dari limbah asap industri atau pabrik, dan kebakaran hutan. Nah, jenis pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran tanah, di mana pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Contohnya yaitu pencemaran tanah oleh bahan kimia, pencemaran oleh sampah, dan pencemaran oleh pestisida dan pupuk. Baik, hari ini kita sudah belajar mengenai tentang pencemaran lingkungan. Sebelum Bapak tutup, apakah masih ada yang belum mengerti? Bagi yang belum mengerti, silakan angkat tangan untuk bertanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, apakah ada yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya Pak. Baik, silakan Rudi. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan, seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Kemudian, pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer, sehingga memunculkan polusi udara. Dan pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Wah, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian. Terima kasih ya. Baik anak-anak, tidak terasa waktu pembelajaran kita hari ini sudah habis. Maka dari itu, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini,
Alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa Bapak Pimpin, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.